Transparansi Internasional Selasa 30 Januari 2024 merilis data bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2014 hingga 2023 stagnan di angka 34. Presiden Jokowi pun dinilai gagal memimpin pemberantasan korupsi. Menoleh ke belakang, bagaimana rapor IPK Presiden Indonesia sebelumnya? Presiden Soeharto yang menjabat selama 31 tahun 1967 hingga 1998, skor IPK-nya terekam pada 1997 di angka 27, lalu merosot tajam 7 poin menjadi 20 poin saat dirinya lengser dan terjadi kerusuhan 1998. Pada era Orde Baru, Soeharto sudah merintis upaya mencegah korupsi dengan membentuk tim pengawasan keuangan negara atau Pekunak yang dipimpin Mayor Jenderal Suryo. Saat itu Pekunak dibentuk setelah Soeharto menerima laporan kecurigaan terhadap para menteri Presiden Soekarno yang hidup bermewah-mewah. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan operasi tertib yang dipimpin Menteri Negara Penertiban dan Aparatur Negara JB Sumarlin dan penindakan oleh Panglima Komkamtib Sudomo. Di era ini, DPR juga mengesahkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Di era awal reformasi, skor IPK menurun di masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie 1998 hingga 1999. Skor IPK menyentuh angka 17. Meski singkat menjabat, Presiden Habibie sempat mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang anti-KKN dan membentuk Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Presiden B.J. Habibie juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenaikan skor IPK mulai terjadi saat era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 1999 hingga 2001. IPK merangkak naik 2 poin menjadi 19. Di era ini, Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK yang diketuai mantan Hakim Agung Adi Andoyo Sucipto. Pembentukan tim diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, Mahkamah Agung membatalkan demi hukum dengan alasan materi yang diatur telah melampaui kewenangan. Hal ini membuat TGPTPK dibubarkan. Gus Dur bermanuver dengan melantik 35 anggota Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Sementara di sisi lain, pada era Gus Dur, DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang itu juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menempatkan korupsi sebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia. Saat itu DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk melikuidasi KPKPN menjadi bagian dari Komisi Anti Korupsi untuk menghindari penumpukan wewenang. Gebrakan terjadi di era Presiden Megawati 2001 hingga 2004. Meski IPK hanya naik 1 poin menjadi 20, di masa itu Presiden Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setahun kemudian, pada 29 Desember 2003, Lembaga Anti Rasuah KPK akhirnya dibentuk dengan Taufikur Rahman Ruki sebagai Ketua KPK pertama. Lompatan tertinggi poin IPK terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004 hingga 2014. Kenaikan IPK sebesar 14 poin menyentuh angka 34. Di era SBY, tim KPK bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kenaikan skor IPK saat itu dipengaruhi keberhasilan KPK menyeret besan SBY sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia, yaitu Aulia Pohan di kasus penarikan dana 100 miliar rupiah. Aulia Pohan dihukum 5 tahun penjara. Di era SBY yang berlangsung selama 2 periode juga diberlakukan pembersihan di birokrasi, 17 departemen, dan BUMN. IPK di era Presiden Jokowi meskipun dinilai stagnan, faktanya Indonesia pernah memperoleh skor tertinggi sepanjang sejarah, yakni berada di angka 40 pada 2019 atau setelah 1 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Namun angka tersebut kemudian terjun bebas pada 2022 menjadi 34 dan stagnan sampai 2023. Pasang surut pemberantasan korupsi mewarnai setiap jejak kepemimpinan Presiden RI. Meski demikian, tampaknya masih butuh perjuangan keras dan komitmen politik dari pemimpin negara berikutnya untuk benar-benar menangani persoalan korupsi di negeri ini.